tindak pidana dan bagaimana untuk kronologi kejadiannya seperti apa, atau sering disebut locus delicti dan tempus delictinya itu sesuai atau tidak. Nah, itu harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap. Keliru sedikit, ada konsekuensi hukumnya. Nah, untuk konsekuensi hukum di sini, terdakwa melalui penasihat hukumnya diberikan hak ketika dalam penyusunan surat dakwaan itu terdapat kekeliruan baik aspek subjektifnya berkaitan dengan identitas terdakwa maupun berkaitan dengan aspek objektifnya yaitu perbuatannya. Di situ terdakwa dapat menyampaikan keberatan atau sering disebut dengan eksepsi melalui penasihat hukumnya. Nah, eksepsi di sini nanti kita akan bahas lebih detailnya seperti apa. Cuman itu merupakan hak daripada terdakwa untuk menanggapi dakwaan daripada jaksa penuntut umum secara alur ya. Terus setelah adanya keberatan dari terdakwa, jaksa diberi hak untuk melakukan pendapat atau menyampaikan pendapat yang sering disebut pendapat atas keberatan jaksa penuntut umum. Yang isinya itu berkaitan dengan tanggapan atau jawaban daripada keberatan terdakwa. Nah, dalam pemeriksaan awal atau permulaan di sini ketika terdapat keberatan daripada terdakwa itu nanti majelis hakim akan mempertimbangkan. Pertimbangan tersebut dituangkan dalam putusan sela. Nah, jenis daripada putusan sela ini sebetulnya secara sederhana saya bagi atau kelompokkan menjadi 3. Pertama, ketika keberatan dari terdakwa itu betul, setelah diperiksa dan ternyata betul, konsekuensinya pemeriksaan dihentikan, tidak lanjut ke pemeriksaan pokok. Tapi ketika keberatan itu dirasa, oh ini masih perlu dipertimbangkan atau tidak betul, nah itu keberatan ditolak dan pemeriksaan lanjutan. Atau yang terakhir, apabila keberatan yang disampaikan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya di sini masih memerlukan pemeriksaan lanjutan atau berkaitan dengan pokok perkara, itu bisa diputus bersamaan dengan putusan akhir. Nah, ketika dalam hal ini keberatan ditolak oleh majelis hakim, maka masuklah kepada agenda selanjutnya yaitu pembuktian. Nah, untuk pembuktian di sini, baik jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum itu diberikan hak dan porsi yang sama. Artinya, baik kesempatan, waktu maupun hak-haknya itu kedudukannya sama. Jaksa penuntut umum berhak menghadirkan saksi atau alat bukti yang dirasa dapat membuktikan perbuatan daripada terdakwa, kita pun sama. Diberikan hak untuk menghadirkan bukti-bukti yang ada, baik saksi yang meringankan, bukti-bukti yang kita punyai untuk nantinya membantah daripada dakwaan jaksa penuntut umum. Selanjutnya masuk kepada ketika pembuktian baik jaksa penuntut umum sudah selesai dan juga penasihat hukum, kita masuk ke penuntutan. Untuk penuntutan di sini secara sederhananya berisi berkaitan dengan permohonan ajuan penjatuhan pidana kepada majelis hakim yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan. Nah, untuk berat ringannya tuntutan ini tentunya ada pertimbangan-pertimbangan sendiri dari jaksa penuntut umum. Yang jelas, dasar pertimbangan pengajuan putusan ini didasarkan pada pembuktian.
Nah, ketika tuntutan disampaikan oleh jaksa penuntut umum, kita juga ada hak untuk menyampaikan pembelaan. Pembelaan di sini itu maksudnya lebih kepada hak daripada terdakwa untuk menyampaikan kepentingan hukumnya, yang tujuannya itu untuk meringankan atau bahkan membebaskan kalau memang dirasa tidak cukup bukti. Nah, selebihnya itu ada jawab jinawab, yaitu replik dan duplik baik dari jaksa penuntut umum dan juga penasihat hukum. Nah, dalam hal ini yang perlu diketahui bahwa baik jaksa penuntut umum, penasihat hukum dan hakim itu kedudukannya sama. Yang membedakan di sini adalah tugas dan wewenangnya atau peranan dalam persidangan. Kalau penuntut umum tugasnya untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa ini harus terbukti, begitu juga sebaliknya. Dari penasihat hukum menyampaikan hal-hal yang meringankan atau bahkan membebaskan kalau memang itu dirasa tidak cukup bukti. Nah, maksud dalam konsep ini baik kedudukan jaksa penuntut umum dan penasihat hukum ini sepenuhnya ini menjadikan acuan atau pertimbangan daripada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan. Nah, ini tadi mengarah kepada definisi hukum acara pidana tadi. Hukum yang mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya menjatuhkan pemidanaan bagi warga negara. Nah, ketika baik dari polisi, jaksa, maupun hakim, itu semuanya jelmaan perwakilan daripada negara. Nah, sementara terdakwa sendiri sini dari kalangan sipil tersendiri, disinilah pentingnya peranan penasihat hukum, yaitu untuk mengkawal jalannya persidangan dan memastikan daripada hak-hak daripada terdakwa ini terpenuhi dan kewajibannya dapat terlaksana dengan baik. Seandainya hal ini kedudukannya tidak seimbang, bagaimana? Sangat bahaya. Makanya dalam undang-undang pun menentukan bahwa dalam konteks terdakwa diancam hukuman 5 tahun lebih, wajib hukumnya itu didampingi oleh penasihat hukum, karena ya tadi untuk memastikan hak daripada terdakwa ini tidak ada yang terlewat. Nah, ketika jawab jinawab sudah selesai, maka masuklah pada putusan. Putusan di sini kita kategorikan ketika itu terbukti secara sah, ya itu ada penjatuhan pidana dari majelis hakim. Kalau dirasa tidak terbukti, yaitu dapat diputus bebas, dan apabila itu bukan merupakan tindak pidana, terbukti tapi bukan merupakan unsur tindak pidana, contohnya sering terjadi di lapangan itu berkaitan dengan utang piutang. Tahunya, oh ini penipuan, dilaporkan ke kepolisian. Nah, sementara itu berkaitan dengan utang piutang itu erat kaitannya adanya perjanjian, jadi masuknya ke ranah perdata. Nah, seperti itu berkaitan dengan jenis-jenis putusannya. Nah, kita lebih concern lagi masuk kepada tugas dan peran dari penasihat hukum. Next, Mbak. Oke, tugas dan peran penasihat hukum seperti yang singkat saya sampaikan tadi, yaitu bahwa tugas dari penasihat hukum ini untuk menyeimbangkan kedudukan hak dan kewajiban daripada terdakwa dalam persidangan maupun di luar persidangan. Nah, untuk dokumen administrasi yang diperlukan di sini itu ada beberapa. Pertama itu berkaitan dengan surat kuasa. Surat kuasa merupakan nyawa pertama kali seorang penasihat hukum dalam melakukan pendampingan hukum. Tanpa adanya surat kuasa kita tidak bisa. Atau di tengah perjalanan surat kuasa itu
tahu-tahu ada hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu kita juga berhenti di situ dalam melakukan pendampingan hukum. Makanya penting sekali berkaitan dengan surat kuasa, dan dalam konteks ini mempertahankan surat kuasa untuk melakukan pendampingan. Terus masuk ke eksepsi atau keberatan. Poin 2 berkaitan dengan dokumen hukum seorang penasihat hukum. Sebelum masuk kepada keberatan atau eksepsi, bagaimana kita mau menyusun eksepsi kalau kita tidak paham konsep daripada dakwaan? Gitu kan? Jadi perlu diketahui, next aja dulu untuk ke surat dakwaannya. Selanjutnya, Mbak. Itu dapat dibaca secara singkat, tapi prinsipnya yang perlu kita ketahui dari dakwaan itu apa? Yaitu uraian singkat berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang berisikan tanggal dan waktu. Di poin 2-nya, huruf A dan B itu lebih ke arah identitas dan juga bagaimana kronologi atau lokus dan tempusnya. Nah, sebelum kita masuk ke keberatan, konsep sebagaimana dalam pasal 143 ini harus diperhatikan betul-betul dan kita pahami. Bagaimana kalau kita mau menyusun eksepsi tapi kita tidak paham apa yang didakwakan pada terdakwa? Atau apakah betul dakwaan itu atau perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan oleh terdakwa? Nah, fungsinya adanya keberatan itu menjadi filter untuk majelis hakim. Jadi sudut pandang jaksa penuntut umum berkaitan dengan dugaan tindak pidana seperti ini yang konteksnya memberatkan, bagaimana dengan sudut pandang daripada terdakwa yang diberi kesempatan atau dituangkan dalam keberatan atas dakwaan atau eksepsi. Nah. Oke, masuk ke poin eksepsi. Naik, maju. Materinya enggak? Ya. Eksepsi di sini saya kelompokkan menjadi 3. Setelah kita paham dan mengetahui konsep daripada dakwaan sebagaimana pasal 143 KUHP tadi, bagaimana kita menyusun apa sebetulnya keberatan atau eksepsi itu? Ya, eksepsi itu prinsipnya hak daripada terdakwa untuk menyampaikan kepentingan hukumnya di muka persidangan dengan tujuan dapat meringankan atau bahkan membebaskan kesalahan terdakwa. Itu perlu diketahui dulu konsep daripada pengertian eksepsi. Nah, eksepsi di sini terbagi menjadi 3. Secara sederhananya 3. Yaitu eksepsi tidak berwenang mengadili. Eksepsi tidak berwenang mengadili itu seperti apa? 1, ada kompetensi relatif dan absolut. Relatif berkaitan dengan lokus dan tempusnya. Itu betul nggak? Semisal perbuatan dilakukan di Solo, ya kan? Waktunya kejadiannya di Solo kok diadili di Magelang. Nah, itu dapat kita ajukan eksepsi. Lanjut untuk kompetensi relatif absolut. Untuk kompetensi absolut berkaitan dengan susunan materi dakwaan. Ini masuk betul nggak untuk peradilan umum atau pidana? Ini perdata kok dimasukkan ke pidana, atau tun kok dimasukkan ke perdata? Itu namanya kompetensi absolut berkaitan dengan eksepsi kompetensi absolut.
Selanjutnya untuk poin 2, eksepsi dakwaan tidak dapat diterima. Itu ada dakwaan kepada terdakwa itu bukan merupakan tindak pidana. Ada nebis in idem. Terus apa yang didakwakan itu ada daluarsanya. Dakwaan tidak sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan. Serta dakwaan itu bukan merupakan tindak pidana atau bisa dapat dibaca sendiri. Yang intinya begini, berkaitan dengan dakwaan atau eksepsi dakwaan tidak dapat diterima, itu ada beberapa poinnya. Contoh, saya jelaskan berapa saja berkaitan dengan ini, bahwa apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum bukan merupakan tindak pidana, itu dalam konteks pencurian. Berkaitan dengan pencurian ternyata itu barang yang dituduhkan itu miliknya sendiri, itu kan bukan merupakan tindak pidana. Atau berkaitan dengan nebis in idem atau putusan atau perbuatan yang sudah dijatuhkan putusan, tapi kenapa setelah menjalani hukuman kok dituntut dengan perbuatan yang sama, itu nggak boleh. Selebihnya berkaitan dengan daluarsa, di situ tiap-tiap tindak pidana itu memiliki batas atau tenggang waktu penuntutan sendiri atau sering disebut dengan daluarsa. Selanjutnya untuk poin 3, eksepsi surat dakwaan batal demi hukum. Surat dakwaan batal demi hukum itu apabila ketentuan dari dakwaan pasal 143 tadi tidak terpenuhi. Artinya baik unsur subjektif maupun objektifnya itu tidak terpenuhi. Itu konsekuensinya dapat batal. Contohnya berkaitan dengan identitas. Contoh diduga Sunaryo jadi Sukaryo, itu kan sudah beda orang meskipun beda nama sedikit saja. Itu fatal. Kedua, berkaitan dengan orang tindak pidana, ternyata perbuatan penadahan ini kok dituduhkan ke A, ternyata yang melakukan B. Nah, itu juga dapat diajukan eksepsi. Oke, selanjutnya nanti selebihnya bisa dibaca sendiri dalam konteks teorinya. Nah, sedikit untuk pendapat atas keberatan ini tadi merupakan hak daripada jaksa penuntut umum untuk menanggapi keberatan dari terdakwa sebelum dijatuhkannya putusan sela. Next, putusan sela ya. Berkaitan dengan putusan sela, di sini saya kategorikan 3 tadi. Setelah jaksa menyampaikan dakwaan dan penasihat hukum menyampaikan eksepsi atau keberatan, di sini harus dipertimbangkan apabila keberatan itu berkaitan dengan kompetensi baik absolut maupun relatif, itu harus segera diputus. Dan apabila keberatan itu dirasa setelah dilakukan pemeriksaan betul, nah itu terdapat 3 putusan, seperti keberatan diterima ataupun keberatan ditolak, dan juga harus menunggu pemeriksaan lebih lanjut. Nah, dari 3 jenis putusan ini akan sangat beda. Ketika keberatan diterima, itu pemeriksaan dihentikan, sudah selesai. Akan tetapi ketika keberatan itu ditolak, pemeriksaan lanjutan. Seperti halnya dengan poin 3.
Nah, apabila keberatan itu ditolak oleh majelis hakim, masuklah ke agenda pembuktian. Agenda pembuktian di sini merupakan jantungnya persidangan. Kalau saya boleh ibaratkan, itu merupakan jantungnya persidangan. Next materinya. Ya. Dalam hal agenda pembuktian, baik jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum diberikan hak yang sama, hak untuk saling membuktikan satu sama lain. Pertama, giliran dari penuntut umum menghadirkan bukti-bukti alat buktinya yang ada, sebagaimana ketentuan pasal 184, ada saksi, ahli, petunjuk, surat, keterangan terdakwa, yang semuanya itu dipertimbangkan dan diperiksa keabsahannya di dalam persidangan, begitu juga oleh penasihat hukum diberikan hak yang sama. Penasihat hukum dapat mengajukan saksi yang meringankan atau saksi ada cas, dapat mengajukan bukti-bukti yang dipunyai, yang tujuannya semuanya untuk meringankan daripada terdakwa. Jadi berkaitan dengan agenda pembuktian ini, saya tekankan lagi, ini merupakan jantungnya dari persidangan. Jadi ketika terdapat bukti-bukti yang dirasa tidak valid ataupun keterangan-keterangan yang dirasa itu tidak benar, hadirnya seorang penasihat hukum ini untuk meluruskan dan mengawal jalannya persidangan ini. Secara konsep kita diberikan hak yang sama meskipun wewenangnya berbeda. Kita tidak ada upaya paksa dan lain sebagainya, hanya sebatas sukarela, tapi tidak jadi persoalan. Di tataran praktis seperti itu. Yang membedakan di kewenangannya, meskipun kedudukannya sama tapi kewenangannya berbeda. Oke, kalau untuk pembuktian sudah selesai, agenda pembuktian sudah selesai, masuklah ke tahap penuntutan. Next materinya. Nah, secara singkat berkaitan dengan tuntutan seperti itu ya, untuk komposisinya. Nanti lebih lanjutnya dijelaskan oleh materi selanjutnya. Yang jelas di sini adalah tuntutan itu apa? Itu permohonan penjatuhan pidana kepada majelis hakim. Berat ringannya itu diajukan oleh jaksa penuntut umum. Yang didasarkan pada apa? Yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan. Oke, setelah tuntutan kita masuk pada pembelaan. Next. Oke, untuk definisi dari pembelaan tersebut, yaitu merupakan hak daripada terdakwa untuk menyampaikan kepentingan hukumnya ya kan, di muka persidangan dengan tujuan untuk meringankan atau membebaskan. Untuk penyusunannya kurang lebih seperti itu. Pendahuluan, ada fakta-fakta persidangan, ada juga analisis juridis dan analisis sosiologis dan permohonan. Jadi setelah tadi semua rangkaian pembuktian sudah dijalankan, baik kesempatan dari jaksa penuntut umum dan juga penasihat hukum, kita berhak untuk menyampaikan pandangan hukum yang berkaitan dengan hal itu. Apakah yang diduga atau dituduhkan kepada terdakwa itu dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum atau tidak?
Kalau tidak, di sini ada kesempatan kita untuk menyampaikan dan meminta bebas di situ. Bebas. Atau ini ternyata kesalahannya ringan, tapi terdapat unsur melawan hukumnya. Kita mintakan ringan atau keringanan hukuman. Nah, peran penting dari penasihat hukum di sini yaitu untuk memastikan pembuktian di alat buktinya ataupun kesalahannya itu memang berjalan sebagaimana mestinya yang dia lakukan tanpa adanya tekanan dan paksaan. Nah, selebihnya kita susun pembelaan itu sebagaimana fakta-fakta yang ada, apakah ini pantas untuk kita mintakan bebas ataukah hanya keringanan, meskipun dalam praktiknya kebanyakan mintanya yang keringanan. Akan tetapi permintaan atau permohonan itu semuanya didasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Jadi kalau memang terdapat kekeliruan berkaitan dengan unsur dakwaan atau unsur perbuatan yang dituduhkan, semisal ini perbuatan si A itu melakukan diduga melakukan pencurian oleh jaksa, tapi ternyata seiring berjalannya waktu itu dalam pembuktiannya kok mengarah kepada penggelapan, itu kita harus sampaikan atau kita harus kupas untuk unsur-unsur yuridisnya dan konsekuensinya nanti kalau betul terjadi seperti itu, kekeliruan seperti itu, ya artinya harus membebaskan. Selebihnya kita masuk ke jawab jinawab. Jawab jinawab di sini ada replik dan duplik. Replik ya jawaban jaksa penuntut umum berkaitan dengan pembelaan terdakwa. Tanggapannya seperti apa atau jawabannya seperti apa. Nah, itu kedudukan dan porsinya sama. Selebihnya penasihat hukum atau terdakwa melalui penasihat hukumnya juga memiliki atau mempunyai hak untuk menyampaikan duplik. Duplik di sini prinsipnya sama, memperkuat argumentasi hukum berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan dalam pembelaan. Diperkuat lagi atau berisikan seluruh rangkaian kesimpulan di situ untuk mempermudah hakim dalam mengambil pertimbangan. Nah, selebihnya setelah jawab jinawab usai, seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa di sini peran kita selaku penasihat hukum itu selain daripada menyusun dokumen hukumnya ataupun administrasinya tadi, ada surat kuasa, ada keberatan, ada pembelaan, mempersiapkan pembuktian, pembelaan dan duplik. Yang perlu diketahui di sini juga bahwa tugas dan peran kita itu mengkawal jalannya persidangan ini agar berjalan sebagaimana mestinya. Sebagaimana mestinya di sini seperti apa? Didasarkan pada hak dan kewajiban dari terdakwa itu terpenuhi atau tidak. Apakah ada unsur ancaman ataukah ada unsur tekanan? Apakah ada teror berkaitan dengan terdakwa? Itu perlu kita kawal di situ. Jadi persepsi berkaitan dengan penasihat hukum itu membela orang yang salah di masyarakat, kalangan masyarakat itu secara konsep dan teori itu salah besar. Jadi apa yang kita bela, apa yang kita kawal di sini adalah hak daripada terdakwa. Hak itu diatur dalam undang-undang. Salah satunya tercantum dalam atau termuat dalam kitab. Hak jelas. Hak untuk didampingi penasihat hukum, hak untuk mendapatkan penerjemah dan lain sebagainya, segera diproses dan lain sebagainya. Jadi sangat sentral. Selain itu juga menyeimbangkan daripada kedudukan baik terdakwa ini di persidangan ini masih dianggap belum bersalah sebelum adanya putusan dari majelis hakim. Jadi sangat penting peran penasihat hukum dalam konteks hukum pidana. Nah, setelah jawab jinawab usai, di sini terdapat
bagian dari majelis hakim untuk mempertimbangkan dari rangkaian jalannya persidangan tadi, fakta-fakta persidangan, bukti-bukti yang ada, analisa yuridisnya, hal-hal yang memberatkan dan meringankan seperti apa. Setelah kita sampaikan, jaksa penuntut umum menyampaikan berkaitan dengan hal-hal yang memberatkan. Kita juga menyampaikan hal-hal yang meringankan. Selebihnya biarkanlah majelis hakim yang memutus seperti apa, kan gitu konsepnya. Jadi kedudukan dalam persidangan ini seimbang secara konsep. Nah, untuk putusan di sini jelas, kalau terdapat cukup bukti dan juga memang terdakwa itu mengakui kesalahannya, diputus bersalah, itu terjadi harus diputus pemindanaan, dijatuhkan hukuman kepada terdakwa. Kalau dari serangkaian perjalanan sidang tadi tidak cukup bukti atau apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa itu tidak terbukti, artinya ya harus dibebaskan. Kita minta untuk bebas dan itu juga harus dibebaskan dengan pertimbangan hakim mengacu pada fakta-fakta persidangan. Dan kalau dalam persidangan itu ternyata apa yang didakwakan itu bukan merupakan tindak pidana, ya harus dilepaskan. Tidak dapat dipaksakan dalam hal itu. Oke, next. Lanjut itu. Sudah nyampe ke putusan, Mbak Bandara. Halo. Ya, materinya next. Lanjut. Ya. Jadi setelah tadi serangkaian dari terdakwa, pemeriksaan terdakwa, dakwaan, keberatan, pendapat atas keberatan, ada putusan sela, ada pembuktian yang porsinya sama baik jaksa penuntut hukum dan penasihat hukum, ada pembelaan dan juga ada penuntutan dan ada pembelaan serta jawab jurnal sendiri dan hakim menjatuhkan putusan. Tentunya kalau itu putusannya bebas atau lepas tidak dapat diajukan upaya hukum, dan juga apabila itu bersalah masing-masing pihak itu diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum. Nah, secara teori, praktisnya kurang lebih sederhananya seperti itu. Untuk lebih dalamnya kita bisa diskusi lagi atau kita bisa atau untuk teman-teman semuanya, adik-adik semuanya bisa dipelajari lebih lanjut berkaitan dengan itu, baik di buku, literatur dan lain sebagainya. Cuman di sini selain daripada praktisnya, saya akan juga sedikit menyampaikan. Untuk yang terakhir, Mbak, kita sedikit keluar dari materi. Next untuk slide-nya. Ya. Jadi kalau bisa dilihat di slide itu, ini merupakan perwakilan delegasi dari Universitas Jenderal Sudirman tahun berapa ya? Saya lupa. Tahun 2016 kalau nggak salah, 2016 kita ke Manado di situ, dan juga 2019 kita ke kita ke Palembang. Jadi begini, ini kan untuk teman-teman BPS atau lebih ke Badan Peradilan Semu. Ya, dulu itu sedikit bercerita aja, keluar dari materi sedikit, 10 menit kita bercerita untuk teman-teman biar ada gambaran apa sih
BPS kebetulan kan di sini saya ada latar belakang yang sama dengan adik-adik semuanya berkaitan dengan Badan Peradilan Sipil. Jadi begitu pentingnya untuk adik-adik semuanya yang mungkin ada yang semester 2, 4, 6 atau seterusnya, bahwa pandai-pandailah memilih organisasi atau kompetisi. Kalau teman-teman atau adik-adik sudah masuk ke dalam fakultas hukum, artinya itu ilmu khusus, carilah organisasi itu yang menunjang berkaitan dengan karir teman-teman semuanya. Jadi karir di BPS ini sangat luar biasa. Kita ditempa baik dari pendidikan yang kita tidak tahu nih, di awal kita tidak tahu apa itu pengertian pidana, bagaimana hukum pidana itu seperti apa, mau menjadi apa nantinya ke depan dari komponen sarjana hukum itu. Nah, disinilah di peradilan semu inilah teman-teman akan kebentuk nantinya. Jadi di situ kita diperkenalkan berbagai jenis penegak hukum, mulai dari penyidikan atau polisi atau PPNS, yaitu terus jaksa, profesi jaksa, profesi majelis hakim, profesi penasihat hukum. Kita sering berdiskusi berkaitan dengan itu. Jadi kita setelah lulus pun itu kita akan tahu dengan sendirinya, oh kita akan menjadi apa, passion kita menjadi apa. Di sinilah pentingnya dari peradilan semua. Ya. Selain daripada sangat penting untuk memilih itu tadi, di situ kan kita ditempa untuk ilmu, disiplinan dan sebagainya. Kalau kita singgung kompetisi Mahkamah Agung dulu, jadi sedikit cerita ya. Kita dari jam 7 sampai jam 2 atau jam 3 itu rutinitasnya itu kuliah biasa. Jam 4 sampai jam 10 itu kita latihan sidang untuk mempersiapkan kompetisi itu. Betapa prestisnya kompetisi nasional itu. Nah, selebihnya jam 10 sampai pagi kita berkas terus. Kebetulan kayak konsennya di berkasnya. Ada player, ada pemain sidang, ada pemberkasan dan lain sebagainya kan. Nah, jadi meskipun kita kuliah, tugas pokok kita kuliah, tapi di samping itu, ketika kita sudah masuk pada peradilan semu, secara tidak langsung kita sudah praktek sendiri. Menjadi apa kita nanti ke depan itu, kita tiap hari artinya tiap hari kita makanannya itu terus itu, diskusi, bedah kasus, olah TKP, koordinasi dengan penegak hukum yang lainnya, konsultasi dan lain sebagainya. Nah, artinya itu sangat penting. Meskipun tugas kita kuliah, tapi di samping itu kita sudah mahir dan keluar pun akan menjadi seorang yang kualitasnya berbeda tentunya. Bisa diadu dengan sarjana hukum yang lainnya dari segi mental, seperti itu, kedisiplinan. Jadi sangat penting. Dan saya harapkan untuk adik-adik semuanya ini kita bijak dalam memilih organisasi yang menunjang untuk kita. Ini sedikit sharing berkaitan dengan pengalaman. Kalau untuk materi, saya yakin adik-adik semuanya lebih jago dan lebih canggih lah. Karena sekarang eranya udah digital, semua regulasi, semua perkembangan, semua referensi, pendapat-pendapat ahli dapat diakses di sosial media, dan itu menambah kerangka berpikir, inovasi. Tapi berkaitan dengan momentum atau berkaitan dengan pengalaman di organisasi ini yang saya perlu tekankan.
Ya, semoga untuk adik-adik semuanya, selain bijak itu saya sampaikan sangat penting mengikuti peradilan semu, karena di situ kalau di dalam pelatihan adik-adik sudah nyaman menjadi jaksa, akan mengikuti karir menjadi jaksa, itu seperti apa aja, apa yang dipersiapkan sedini mungkin, karena ilmu hukum ketika kalian kuliah itu udah khusus, tinggal diarahkan saja. Kalau yang konsennya ke hakim, kejar itu hakim. Kalau konsennya ke penasihat hukum, merintis karir penasihat hukum. Nah, itu semua gambaran itu kita dapat di peradilan semu. Ya, jadi kurang lebih berkaitan dengan materi ataupun berkaitan dengan sedikit pengalaman tadi seperti itu dari saya ya. Kenapa saya masih sisipkan sedikit lebih ke organisasi atau peradilan semuanya, karena jelas saya sampaikan tadi bahwa di sini kita ada kesamaan latar belakang yang membedakan waktunya saja. Saya lebih duluan, ada ini baru saat ini. Tapi yang sama adalah harapan untuk meneruskan generasi-generasi petarung atau pejuang dari adik-adik dalam konteks hukum. Dan nantinya ketika dibentuk dari kuliah keluar sudah matang, diharapkan akan tercetak penegak hukum yang bermental baja, dikatakan baja, dan punya prinsip serta pendirian yang kuat. Karena kalau penegak hukum tidak dibekali dengan prinsip pendirian yang kuat, bahaya, gitu kan? Bahaya. Jadi itu sangat penting, perlu saya sampaikan. Jadi harapan yang sama kepada teman-teman semuanya, semoga dapat go nasional atau selain daripada internal dapat mengikuti kompetisi-kompetisi yang ada banyak. Ada Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, ada yang lain banyak. Artinya manfaatkan dan terus bersemangat. Paling itu dari saya berkaitan dengan materinya, pemaparan materinya. Mbak moderator bisa dilanjut ke sesi selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Pak Dika yang sudah menyampaikan materi yang menarik ini. Dan untuk teman-teman semua, kita telah masuk pada sesi diskusi terkait materi yang telah disampaikan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan menekan tombol raise hand atau menuliskan di kolom chat. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, sepertinya sudah ada penanya yang pertama, yaitu Mbak Menur. Boleh langsung on mic aja Mbak Menur untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, sebelumnya apakah suara saya masuk? Ya, masuk Mbak. Ya, sebelumnya selamat siang kepada Bapak Dika. Terima kasih atas kesempatannya kepada Bapak Dika dan juga Mbak Nimas sebagai moderator, sehingga saya dapat menanyakan sebuah pertanyaan pada kesempatan kali ini. Mungkin langsung saja kepada pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Dika, yakni mengenai trik dari penasihat hukum, Pak, dalam membaca atau menguraikan fakta hukum yang dengan sudut pandang yang berbeda dengan apa yang diuraikan mungkin dengan jaksa penuntut umum gitu Pak. Jadi bagaimana dalam penasihat hukum dalam memperjuangkan hak terdakwa. Mungkin begitu Pak Dika. Saya kembalikan kepada Nimas sebagai moderator. Ya, bisa langsung dijawab atau nunggu ini dulu Mbak moderator? Halo? Boleh langsung dijawab aja Pak. Iya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Menlu. Pertanyaan yang luar biasa ya di sini. Trik atau bagaimana atau bisa dibilang untuk bahasa di lapangannya itu kita untuk mencari celah hukumnya. Itu kan tentunya selain insting itu kan dari pengalaman. Nah, pengalaman itu didasarkan pada apa? Satu,
ketika ada klien masuk ke kita itu kan ada panggilan dari penyidikan dan lain sebagainya, itu kan tentunya itu ada dugaan pasalnya dan lain sebagainya. Jadi kan udah muncul. Nah, disitulah pertama kali kita analisa hukumnya itu harus main, atau legal mainnya itu harus kita pergunakan. Jadi dugaan pasal tersebut kita konfirmasi atau konfrontasi kepada klien kita yang tentunya mungkin masih disangka atau sudah ditetapkan jadi tersangka di situ. Betul nggak? Perbuatannya seperti apa? Kronologinya seperti apa?